Penjaga malam di gudang tua. Aku bekerja sebagai penjaga malam di sebuah gudang tua yang masih digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Bangunannya sudah berdiri sejak zaman kolonial dan banyak pekerja siang yang bilang tempat ini angker. Awalnya aku menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi suatu malam, aku mengalami sendiri kejadian yang membuatku percaya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di pos jaga, memperhatikan monitor CCTV yang menampilkan sudut-sudut gudang. Semuanya tampak biasa, sampai aku melihat sesuatu di layar. Di lorong yang seharusnya kosong, ada sosok bayangan berjalan perlahan di antara peti-peti kayu. Aku menyipitkan mata, memastikan penglihatanku tidak salah. Aku langsung mengambil senter dan berjalan ke lorong itu. Begitu sampai, tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan peti yang berdebu. Tapi, ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan ada bau anyir yang menusuk hidung. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika aku hendak berbalik kembali ke pos, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang peti. Aku langsung menyorotkan senter. Tapi lorong itu kosong. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Aku mempercepat langkah, ingin segera kembali ke pos. Namun, baru beberapa meter berjalan, aku merasakan sesuatu. Ada suara napas halus di dekat telingaku. Lalu, terdengar bisikan pelan namun jelas. Pergi dari sini. Aku langsung berlari sekuat tenaga ke pos jaga. Begitu sampai, aku melihat layar CCTV lagi. Dan saat itu, aku hampir kehilangan kendali. Sosok yang tadi kulihat di lorong, kini berdiri tepat di depan pintu pos jaga. Kepalanya sedikit menunduk. Tapi, aku bisa melihat bahwa sosok itu menatap lurus ke arah kamera. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Tanganku gemetar saat meraih ponsel dan menelepon atasanku. Malam itu juga, aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar cerita dari seorang teman bahwa gudang itu dulunya adalah tempat eksekusi tahanan pada masa penjajahan. Banyak nyawa yang melayang di sana. Dan konon, arwah mereka masih bergentayangan. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mendekati gudang tua itu. Aku tidak ingin tahu lebih banyak yang jelas. Aku merasa beruntung bisa pergi dari sana sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi.